Kembali di Aini Siang, pemirsa, markas PSS Sleman, Yogyakarta dibakar orang tak dikenal. Pelaku diduga tak terima tim sepak bola PSS Sleman kalah dari Persita Tangerang. Aksi pembakaran rumah PSS Sleman yang berada di kawasan Randu Guang dilakukan oleh orang tak dikenal Minggu petang. Pelaku masuk dan menyiramkan cairan bahan bakar lalu menyulutkan dengan api. Api berkobar dengan besar dan membakar dinding serta meja. Namun tak lama berselang, api padam dengan sendirinya. Saat peristiwa terjadi, tim sepak bola PSS baru saja kalah dari Persita Tangerang dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Manahan Solo. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi menduga pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai sepeda motor. Namun polisi belum bisa memastikan identitas pelaku. Ini pelakunya diperkirakan 4 orang menggunakan kendaraan sepeda motor Matic. Ada 2 orang di luar dan 1 orang masuk, kemudian menyiramkan bensin di meja. Saat ini polisi masih memburu para pelaku untuk mengungkap motifnya. Kasus ini masih ditangani Polsek Ngaglik bersama Polres Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Anyus melaporkan. Pemirsa, nekat merayakan HUT klub sepak bola Persija ke-93 tahun, ratusan supporter Jakmania dibubarkan paksa polisi. Petugas berhasil mengamankan puluhan orang dengan barang bukti petasan dan minuman keras. Pesta kembang api yang digelar ratusan supporter Persija Jakmania di Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, dini hari tadi mendadak pecah saat dibubarkan paksa polisi. Para supporter langsung kocar-kacir menyelamatkan diri agar tidak ditangkap. Pesta kembang api di tengah malam itu merupakan bentuk perayaan hari ulang tahun klub kesayangan mereka Persija Jakarta yang ke-93 tahun. Namun dibubarkan paksa polisi karena mengganggu ketenangan, membuat kemacetan dan keresahan serta melanggar protokol kesehatan. Puluhan pemuda tak berhasil kabur akhirnya diamankan polisi. Polisi juga mengamankan puluhan petasan kembang api dan beberapa plastik diduga berisi minuman keras. Para supporter yang tertangkap selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Desa Cisaga sempat dihebohkan uang logam pecahan Rp500 yang berserakan di jalan raya. Uang yang jatuh dari bus antar kota tersebut ternyata milik warga Tasikmalaya yang hendak dikirim ke daerah Jawa. Beberapa hari lalu, viral video warga Desa Cisaga, Ciamis, Jawa Barat yang heboh dengan uang logam pecahan Rp500 berserakan di Jalan Nasional Ciamis, Banjar. Uang logam dengan total puluhan juta rupiah tersebut ternyata milik warga Tasikmalaya yang hendak dikirim ke daerah Jawa untuk kembalian di sejumlah minimarket. Sebelumnya, saat kejadian, warga beramai-ramai mengumpulkan uang logam tersebut dan memasukkannya ke kotak kardus serta kantong plastik. Diduga uang logam itu jatuh dari bus Budiman jurusan Tasik Solo yang bagasinya tidak terkunci. Awalnya saya kan di depan, di dalam rumah. Pas ada kedengaran ada yang jatuh, saya keluar. Di situ kelihatan kirain saya itu kaca karena saking banyaknya yang putih. Ternyata uang recehan jatuh dari bis Budiman. Terus di situ kelihatannya jalannya kencang. Jadi kemungkinan kuncinya itu jebol. Pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami AKP Rohani selaku Kapolsek Cisaga Ciamis. Selamat siang Pak Rohani. Selamat siang Pak Pram. Pak Rohani, kemarin sempat viral di media sosial. Ini mungkin bisa diklarifikasi Pak, kemarin ramai hujan uang logam dan warga ini mengumpulkan uang. Ini ingin membantu atau mengumpulkan untuk dimiliki secara pribadi? Ya betul Pak Pram, kebetulan pada hari Kamis sekitar jam 20.00 telah terjadi uang jatuh dari bus Budiman di Jalan Raya Ciamis Banjar. Itu bis Budimannya
jurusan Tasik Jogja. Dan kebetulan setelah di lokasi kejadian, yaitu tepatnya di tikungan masjid di tikungan Jalan Cisaga dekat Masjid Agung, terjadi uang receh yang berjatuhan yang dibawa oleh bus Budiman. Dan untuk warga sekitarnya kebetulan mengetahui dan membantu untuk mengumpulkan dari uang tersebut. Setelah terkumpul uang tersebut diambil oleh pemiliknya yang dihubungi dari pengemudi bus Budiman tersebut. Oke, Pak Rohani, ini kemarin juga sempat tersiar kabar kalau jumlah uang koin itu totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Apakah benar seperti itu? Ya, yang dapat kita dapat informasi dari pengemudi bis yang mendapat titipan dari pemilik uang receh tersebut bahwa sekitar 70 juta yang terjatuh atau berceceran di Jalan Raya Ciamis Banjar. Nah, dari total 70 juta rupiah tersebut, berapa jumlah uang yang kemarin berhasil dikumpulkan kembali, Pak Rohani? Kebetulan untuk kemarin karena tidak sempat untuk menghitung kembali dan langsung dibawa oleh pemiliknya ke Tasik. Kalau kabarnya katanya ada kehilangan 10 juta, benar demikian, Pak Rohani? Kalau informasi seperti itu kebetulan kami belum dapat informasi, nanti akan kami cek kebenarannya, dan kebetulan pemiliknya juga tidak ada laporan ke Polsek Cisaga, Pak. Misalnya kalau pemilik uang tersebut ingin melaporkan kejadian keuangan hilang seperti itu, nanti yang bisa dilakukan pihak kepolisian bagaimana, Pak? Ya, sementara ini kan belum ada laporan ya ke Polsek Cisaga, dan kemungkinan juga tidak ada kerugian dari pemilik uang receh tersebut. Pak, kalau sebenarnya ini uang jutaan rupiah dalam bentuk logam itu sebenarnya tujuannya untuk kemana sih, Pak? Untuk buat apa, Pak? Nah, kebetulan kita dapat informasi dari warung yang dititipkan uang tersebut, yang dititipkan dari pengemudi ke warung, dan dari pemilik itu memberikan informasi ke warung dan ke Polsek bahwa uang tersebut akan dikirim ke minimarket di wilayah Solo untuk pengembalian warga masyarakat yang belanja ke minimarket tersebut. Nah, Pak, untuk sebenarnya Pak SOP-nya seperti apa sih, Pak, kalau untuk pengiriman uang senilai jutaan rupiah seperti itu, apalagi sampai puluhan juta rupiah, apakah harus ada pengawalan polisi atau seperti apa sebaiknya, Pak? Ya, sebenarnya kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bahwa apabila ada pengiriman uang sebesar itu, lebih baiknya minta bantuan kepolisian untuk mengawalnya supaya aman dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rohani. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Mungkin bagi warga yang ingin mengirimkan uang mungkin bisa menghubungi atau koordinasi dengan pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak Rohani. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, transportasi darat seperti bus dan travel masih menjadi pilihan masyarakat, pemirsa. Namun guna mencegah lonjakan kasus COVID-19, pemerintah kembali memberlakukan PPKM level 3. Lalu bagaimana strategi penyedia jasa transportasi jelang liburan Natal dan Tahun Baru? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ada rencana sih pengen ke Bandung gitu, jalan-jalan. Memang saya biasa travel sih, jalan-jalan tuh biasa kita pakai travel. Enggak sih, kalau saya tetap di rumah aja. Paling biasanya kalau akhir tahun sih biasanya keluar kota ya, paling ke Bandung gitu. Kalau ke Bandung sih paling biasanya naik travel ya. Libur Natal dan Tahun Baru kerap dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga hingga berwisata keluar kota. Melihat hal tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan kasus positif COVID-19 jelang Nataru. Salah satu langkahnya, penerapan PPKM level 3 secara nasional. Guna mendukung kebijakan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat jelang liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, para pengusaha jasa transportasi pun memutar otak. Salah satunya agensi perjalanan yang menyediakan jasa transportasi darat berupa bus dan travel ini. Sebelum masuk bulan Desember, pengelola sudah menyediakan tiket harga promo untuk ke beragam destinasi. Selain itu juga tersedia private trip yang bisa diatur sesuai kebutuhan pelanggan.
Yang pasti sih kalau compare dengan last year, tahun ini lebih bagus. Boleh saya bilang itu jauh lebih bagus daripada tahun sebelumnya yang memang pandemi sedang lumayan meningkatnya saat itu. Dan tahun ini seiring sejalan kita juga levelnya sudah turun, ya kan. Beberapa daerah objek wisata juga sudah mulai dibuka, otomatis tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Berdasarkan kita punya pengalaman yang 3 bulan terakhir ini, animo juga semakin lama semakin meningkat. Tahun ini antusiasme masyarakat bepergian naik pesat jika dibanding dengan tahun lalu. Kali ini tujuan calon wisatawan didominasi ke daerah Jawa Tengah, terutama Jogja, Semarang, dan Solo. Sedangkan untuk daerah Jawa Barat didominasi tujuan Bandung dan Anyer. Hingga kini masyarakat memilih bepergian dengan bus dan travel karena dianggap lebih aman dan nyaman. Terlebih penerapan protokol kesehatan yang menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Jumlah penumpang dibatasi hingga 50%, calon penumpang wajib membawa surat keterangan hasil tes PCR atau antigen negatif yang diambil maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, serta pengemudi yang sudah divaksin dan melakukan tes swab secara berkala. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Guntur Zulkarnain, Rama Romadona, iNews melaporkan.